As-sitatu al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi wa huwa at-tasdiqu bi anna Allah subhanahu alima maqadiral asya'i wal azmanaha qabla wujudiha thumma katabaha fil lawhil mahfudhi thumma awjadaha bi qudratihi wa masyiatihi fi mawaidiha al-muqaddarati fa kullu muhdasin min khairin aw syarrin fa huwa sadirun an ilmihi wa takdirihi wa masyiatihi wa iradatihi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Hada syarhun mujmalun li usulil imani wa sayati insyaallahu syarhuha mufassalan. Wahwa dan dia adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kemudian beriman kepada kebangkitan setelah kematian dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Asyarhu penjelasan. Wahwa yang dimaksud adalah keyakinan, i'tiqad, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Al-imanu yang dimaksud dengan iman secara bahasa adalah tasdik, yakni pembenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-17, wa ma anta bimu'minin, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, yakni ucapan saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, yakni ayah mereka. Yakni musaddiqun, membenarkan. Wa ta'rifuhu, dan ta'rif definisi iman secara syariat adalah qaulun, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Wa qauluhu, dan perkataannya, billahi, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini adalah rukun iman yang 6 yang la tasihu, tidaklah sah keimanan seorang kecuali jika seseorang ini beriman kepada seluruhnya dengan alal wajhi sahih, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Wahadil arkan hiya, dan rukun-rukun iman ini adalah, yang pertama adalah beriman kepada Allah, yakni meyakini dengan pasti bahwasannya Allah adalah Rabb segala sesuatu, wa malikuhu, dan yang menguasainya, penguasa segala sesuatu. Dan sesungguhnya dia mutasifun, disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, munazzahun, dan disucikan dari segala aib, kecacatan, wa naqsin, dan kekurangan. Dan bahwasannya
mustahikun, dialah yang berhak untuk diibadahi semata, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal qiyamu, dan qiyamu bidzalika ilman wa amalan, dan seseorang itu mewujudkan keyakinan ini dengan ilmu, pengetahuan, dengan ilmunya dan dengan amalan perbuatannya. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikatnya, yakni membenarkan dengan wujud keberadaan mereka dan bahwasannya mereka mengimani sebagaimana yang disifatkan Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam 2 ayat, di dalam surat Anbiya ayat ke-26 dan 27, yang artinya sebenar-benarnya malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, la yasbiqunahu bil qaul, tidak mendahulunya dengan perkataan, tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Dan waqaddalla Waqaddala Alkitab wa Sunnah, dan Alkitab yakni Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan kepada berbagai macam asnaf, golongan malaikat dan sifat-sifat mereka. Wa annahum muwakkaluna bi'a'malin yu'addunaha, dan mereka mendapatkan tugas menjalankan pekerjaan, sejumlah pekerjaan yang telah Allah perintahkan, kama amarahumullah, sebagaimana yang diperintahkan Allah, fayajibul imanu bidzalika kullihi, makanya oleh karena itu wajib mengimani tentang hal tersebut seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya, yaitu membenarkan dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, dan bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah, annaha haqqun wa nurun wa huda, bahwasanya semua kitab itu adalah hak, nur, cahaya dan petunjuk. Fayajibul imanu bima samallahu minha, maka wajib untuk mengimani kepada kitab-kitab yang Allah sebutkan di antara kitab-kitabnya, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan juga mengimani kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan namanya, yang tidak Allah jelaskan namanya. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul yang Allah utus kepada makhluknya, yaitu membenarkan keberadaan mereka seluruhnya, bahwasanya mereka itu orang-orang yang shadiquna, jujur dalam apa fima ahbaru bihi, yang mereka beritakan, wa annahum ballagu risalati rabban, dan bahwasanya mereka menyampaikan risalah Rabbnya, risalah Allah, la nufariqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka, bahkan kita mengimani mereka seluruhnya, man samallahu minhum fi kitabi, yang Allah sebutkan namanya di dalam kitabnya dan yang tidak Allah sebutkan di dalam kitab, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat 164 surat An-Nisa, yang artinya, dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan, kisahkan kepada mereka
kepadamu min qablu, dari kisah-kisah yang dahulu, dan juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan afdaluhum, rasul yang paling utama, afdal adalah ulul azmi, dan merekalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihim assalatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka. Kemudian para rasul selain mereka, kemudian para nabi. Wa afdalul jami'i, dan yang paling utama dari mereka semua adalah menutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asahu makila fil farqi bainan nabi, dan ini perbedaan, jadi perbedaan antara nabi dan rasul. Maka pendapat yang paling ashah, yang paling benar tentang perbedaan nabi dan rasul adalah bahwasanya nabi itu adalah orang yang diberi wahyu tentang suatu syariat, namun tidak diperintah untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul ini diberikan wahyu tentang suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini kalau kita baca di footnote-nya lebih jelas. Ya, ungdur syarhal aqidati tahawiyah, ya, wa syarh mula ali qari ala fiqhil akbar. Wa yara ba'dul ulama'i annar rasula man uhiya ilaihi bisyara'in jadidin. Nih, bisyara'in jadidin wa nabiyyu huwa al-mab'usu litakariri syara'in min qablihi. Ungdur tafsir al-alusi wa tadribur rawi tahqiq al-Fariyabi. Ini karena ada baca catatan kaki. Dan yang kelima, al-iman, beriman kepada kebangkitan. Ya, ini membenarkan bahwasannya akan ada keluarnya orang mati, ya, yang telah mati dari kubur-kubur mereka, ahya'an, dalam keadaan hidup di hari kiamat. Untuk lifaslil qadha, untuk dia mempertanggungjawabkan di pengadilan di antara mereka, dan juga mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga yang dijelaskan oleh Rasul di dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu mengetahui takdir, maqadir segala sesuatu, dan waktunya sebelum terjadi, kemudian menuliskannya di Lauhil Mahfud, kemudian aujadaha, mewujudkannya dengan kudratihi, kekuasaannya dan kehendaknya pada ketentuan mau'idiha al-muqaddas, pada ketentuan yang telah dia tentukan, dia takdirkan. Maka semua yang terjadi muhdasin min khairin, baik dari yang baik atau syarrin, fa huwa sadirun almi ilmihi, ya, ini itu berada
berada di ilmunya dan takdirnya dan juga kehendaknya dan iradahnya. Apa yang dia kehendaki maka terjadi, dan yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Inilah penjelasan global tentang usul iman, pokok keimanan, dan akan datang insya Allah penjelasannya yang terperinci. Baik, barakallahu fikum.